Yeah, Premier League is back. Dan tentunya laga perdana atau pekan pertama dari Liga Premier Inggris akan ada super big match antara Manchester United menghadapi Chelsea. Kami akan hadirkan previewnya dalam Score. Ya, sudah ada Bung Haryo dan juga Bung Ropan sudah bersiap nih di layar formasi Soccer Time. Tapi saya ingin ke Coach Justin dan juga Kang Jalu. MU, oke lah tadi kita sudah bahas. Ya. Mulus, ini laga persahabatan pramusim mulus. Artinya modal positif ini Coach Justin? Enggak. Enggak begini. Kayaknya anti MU ya Coach Justin. Yang jadi masalah dengan MU dan itu kelihatan, sangat kelihatan di musim lalu. 8-9 match terakhir di mana mereka benar-benar terseok. Karena tidak ada seorang leader dan semua bola yang mengalir ke Pogba itu stuck dan banyak sekali yang underperform. Nah, ini apakah para pemain bintang di atas kertas ini bisa berubah dan menjalankan strategi baru yang diterapkan oleh Ole? Ini kan masih menjadi tanda tanya. Ya. Kang Jalu, evaluasi untuk Chelsea? Kalau untuk Chelsea ya kita lihat juga sebenarnya juga berlangsung cukup mulus ya. Chelsea hanya ada kalah dari Kawasaki frontal, tapi setidaknya kehadiran Lampard menurut saya hal yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memanage ruang ganti, karena itu kondisi yang di Chelsea dalam beberapa pelatih terakhir bermasalahnya adalah di sisi ruang ganti, dan saya rasa Lampard dengan kewibawaan dan juga statusnya mantan pemain cukup bisa membawa Chelsea untuk setidaknya bersaing lagi di empat besar. Oke, Bung Haryo dan juga Bung Ropan, langsung kita mulai ini. Manchester United menghadapi Chelsea. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat di pekan pertama Liga Premier Inggris. Kita lihat di sini skema yang akan diturunkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ini skema mungkin pelatih yang lebih tahu. Tapi kita lihat di sini evaluasi dari beberapa skema yang dipakai di laga pramusim. Seperti apa, Bung Haryo, analisa Anda? Ya, kalau bisa langsung dimainkan memang Maguire tentunya di posisi back, lalu Wan-Bissaka juga di posisi back kanan. Jelas wajib diturunkan karena kita tahu dari tadi kita bicara MU selalu punya masalah dengan lini belakang. Makanya kenapa dua pemain ini langsung turun ya? Langsung turun, langsung bisa dites apakah bandrolnya dengan harga segitu memang layak untuk bisa langsung menjadi starter dan menjadi jenderal baru di lini tengah. Pasangannya jelas Lindelof, karena kita jelas Jones bukan pilihan utama, Smalling bukan pilihan utama, Bailey juga sering melakukan blunder. Jadi saya rasa ini dua komposisi back yang paling ideal yang dimiliki MU sekarang. Kalau Bung Ropan, Chelsea sudah ideal ini? Iya, saya pikir dengan kehilangan David Luiz ya, kemudian Gary Cahill juga tidak ada di sana, Antonio Rudiger juga mungkin tidak ada di sana. Ini yang saya sangat takutkan di sini, bahwa ada Zoma ya bersama dengan Christensen ini, apakah mereka mampu untuk bisa menahan tekanan atau permainan cepat dari Martial, Rashford, dan Mata, karena 6 pertandingan terakhir bermain di Old Trafford mereka tidak pernah menang. Musim lalu bermain 1-1 ya setelah Mata membuat gol dan ada gol balasan. Jadi saya pikir hanya dua pemain ini yang betul-betul harus konsen benar. Dengan kehilangan Lukaku saya pikir memang agak enak buat mereka. Tetapi kerja keras mungkin akan ada di Jorginho dan Kovacic untuk bagaimana bisa menang. Kalau dua pemain ini bermain dengan sangat bagus, bermain dengan sangat tenang, saya pikir mungkin lini mereka akan sangat baik. Ya, Bung Haryo, lini tengah MU nih mungkin akan kehilangan Paul Pogba karena cedera begitu. Artinya ada Fred di sana, ada juga Matic, McTominay, sudah cukup untuk menahan laju serangan dari Chelsea? Iya, mungkin pilihannya kalau kita bicara pemain-pemain yang kualitasnya dari sisi pertahanan paling lumayan lah dalam tanda kutip bagi United, jelas Matic di sini, Fred dan juga McTominay. Cuman kalau mereka ingin berpikir ofensif, saya pikir Mata bisa turun ke sini, sementara Lingard akan masuk di posisinya Mata di sini. Jadi saya rasa dengan sisi ofensif, Lingard, Rashford dan juga Martial akan menjadi trisula yang paling tidak punya kecepatan untuk bisa mengganggu kestabilan lini tengah dan juga lini belakang Chelsea yang lagi-lagi baru kembali terbentuk ya, karena tidak ada pemain-pemain yang tadi disebutkan oleh Ropan. Coach Justin, dengan skema MU seperti ini top 4 bisa lah. Saya rasa ini lebih masuk akal karena tidak ada Pogba, dan kalau kita melihat bahwa karakter dari Fred, Matic, McTominay bukan karakter yang benar-benar menyerang. Jadi mereka lebih menahan, dan bahkan dengan formasi seperti ini itu peran lebih ke Wan-Bissaka dan Shaw untuk menyuplai bola ke Martial dan Rashford. Dan saya juga setuju bahwa Mata lebih baik di belakang striker daripada di sayap yang seringkali dia bermain. Jadi ini salah satu opsi bermain tanpa Pogba yang eventually bisa mencuri 1 poin. Bagaimana Chelsea, Kang Jalu? Kalau saya melihat memang seperti yang katakan Bung Ropan, kuncinya ada di Christensen sama Zoma. Dalam beberapa kesempatan terakhir kita tahu Zoma sering kerap dipinjamkan ke klub lain. Sementara Christensen menurut saya salah satu pemain yang cukup potensial. Kehilangan Cahill dan juga David Luiz kan menjadi kesempatan bagi mereka. Dan bagusnya juga mereka langsung mendapatkan kesempatan menghadapi tim besar. Jadi saya rasa ini akan menguji kesiapan mereka ketika menjadi pilihan utama di bawah
Frank Lampard. Chelsea menarik, kita akan lihat pergerakan pemainnya akan Ya. seperti apa. Bung Ropan, Kovacic di sana. Apa keuntungannya? Saya pikir ujian yang paling harus dilakukan sini adalah pemain mereka ya, Pulisic ya, pemain dari Dortmund. Apakah dia mampu untuk bisa bermain atau setidaknya bisa menggantikan seorang peran dari Eden Hazard ya. Tidak ada Hazard memang ini suatu hal yang kehilangan. Apakah Tammy Abraham ini pemain muda yang mampu bisa bermain juga bagus di depan, tergantung dari Pulisic saya pikir, dan juga bagaimana pergerakan Pedro yang coming from behind selalu datang dari berbagai arah ya. Saya pikir ini menjadi kunci dari permainan Chelsea ya, untuk bisa membantu Abraham dan Pulisic ya. Karena saya pikir Jorginho dan Kovacic akan lebih banyak bertahan ya, bisa mengontrol permainan tuh, kedalaman permainan di sisi gelandang bertahan ya. Sekali-sekali mereka akan maju untuk bisa mendukung serangan. Saya kira di situ yang menjadi kunci buat mereka. Kalau misalnya dengan gambaran seperti itu, Bung Haryo, Ya. pergerakan pemain MU, apakah parkir bus mungkin udah nggak lagi dong? Ya. MU. Ya mungkin yang penting ya mungkin Matic ya. Matic, McTominay mungkin agak bisa sedikit lebih didorong ke depan, sementara Fred akan menemani Matic ya sebagai dua gelandang yang bisa menahan apa yang dikatakan Ropan tadi. McTominay bisa menahan ketika Pulisic ingin mencoba masuk dari sini. Lalu ketika berbicara ofensif, peran akan diambil alih oleh Shaw dan juga Wan-Bissaka. Seperti kata Justin tadi, mereka akan punya kecepatan. Kita tahu dua pemain ini punya crossing yang bagus, yang memberikan umpan-umpan ke depan. Entah itu bagi Rashford yang punya kecepatan luar biasa juga, Martial yang sering datang dari sisi kiri untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dari sisi cutting dari sisi luar. Jadi permutasi pemain-pemain ini, Shaw, Wan-Bissaka, Rashford dan juga Martial. Mungkin kalau Lingard juga dimainkan, saya rasa mereka ini akan punya peran dalam sisi ofensif. Coach Justin ini menarik karena ketika Ole dipermanenkan, malah penampilan MU tidak stabil begitu, malah labil begitu. Apa yang terjadi? Apa evaluasinya kalau dari pantauan Anda? Yang menjadi masalah adalah mereka memiliki banyak pemain di atas kertas, tapi saya tidak melihat sebuah strategi yang benar-benar mengandalkan permainan untuk antara 11 pemain ini. Lebih mengandalkan bola ke depan, mengandalkan seorang Rashford atau Martial ataupun Pogba. Jadi mereka terlalu tergantung oleh individu dan ini harus dirubah. Oleh harus menerapkan sebuah strategi yang dilakukan oleh Pep, yang dilakukan oleh Emery, jadi bahwa mereka tidak tergantung oleh 1, 2, 3, bermain lebih ke direct football, tidak terlalu mengandalkan skill individu. Ini yang menjadi masalah dengan MU. Kalau kita bicara soal Chelsea, 40% kontribusi tahun lalu performa dari Chelsea itu datang dari seorang Hazard. Nah, ini menjadi PR besar untuk seorang Lampard. Apakah dia bisa merubah bahwa Chelsea ini tidak tergantung oleh satu pemain saja, tapi lebih bisa bermain sebagai tim, karena mereka juga tidak memiliki pemain bintang in this case. Ya, karena menarik ya Kang Jalu, bagaimana Lampard juga menyingkirkan David Luiz gitu, pernah bermain sama David Luiz juga, jadi Cahill juga tersingkir. Kalau kita melihat juga sebenarnya kita akan melihat apakah Lampard bisa bisa mengembalikan Kante ke posisinya, karena ketika datangnya Sarri, semua seperti katakan Muraman juga semua akan terpusat pada Jorginho. Padahal sebenarnya Kante pun bermain sebenarnya di posisinya bukan di posisi di belakang striker, biasanya dia bermain lebih advance. Kante sebaiknya dipasang sebagai pemain nomor 6 atau pemain nomor 8 sehingga dia bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Ini yang akan kita lihat di bawah Lampard. Yang menjadi masalah kadang-kadang nih Bung Haryo adalah bagaimana transisi MU nih ketika bertahan lalu menyerang. Nah, dari evaluasi pramusim begitu, akan seperti apa kira-kira pergerakan dari tiga lini serang mereka itu, ada Martial, Mata dan juga Rashford? Iya, kalau dalam sisi bertahan ya, terutama ketika mereka menyerang transisi bertahan, yang jelas Martial, Rashford, dua pemain ini nggak boleh malas lagi. Kalau kita lihat kan beberapa kali ketika selama ini malas ya? malas sekali, jarang sekali turun, ketika kehilangan bola mereka tidak berusaha untuk merebut bola itu kembali. Ya mungkin Lingard lah yang paling ngoyo lah dibandingkan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, Martial atau Rashford. Mungkin dari sisi pertahanan ketika ada transisi, dua pemain ini harus mencoba menjadi orang pertama yang menahan bola dulu sebelum teman-temannya balik. Cuman kalau kita bicara transisi ke depannya, ketika tidak ada Pogba, otomatis McTominay kita tahu dia juga punya operan-operan yang cukup bagus ya. Direct bola dari dia. Mungkin kalau melakukan langsung memberikan untuk Rashford atau Martial melakukan sprint, mungkin bola akan datang dari McTominay setelah putus di tangan Matic atau Fred sebagai dua gelandang bertahan. Penetrasi ke depannya oleh McTominay ataupun Mata kalau dia yang bermain. Justru saya pertanyakan kualitas dari seorang Fred dengan Matic sebagai
gelandang bertahan yang harus menahan serangan-serangan. Kalau dari sisi sayap oke, Shawn bisa oke, dan center back masih bisa menahan lah. Tapi justru dua pemain 2 DM ini yang menjadi tanda tanya karena musim lalu performa mereka tidak terlalu bagus. Itu menjadi keuntungan tentunya bagi Chelsea Iya. karena di sana juga ada Abraham, juga ada pilihannya Olivier Giroud begitu. Bung Ropan mungkin ada Iya. prediksi dari Anda sedikit saja. Saya pikir prediksi kalau melihat dari starting line up dengan 4-2-1-3, ini pemain-pemain yang ketika mereka kehilangan bola, mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan Martial dan Rashford. Artinya Tammy Abraham bisa bertahan dengan baik, Pedro Kante pun adalah pemain seperti baik, itu. Pulisic bisa bertahan dengan baik. Dan kalau bicara prediksi, saya pikir kembali akan draw pertandingan ini. Baik, Bung Ropan, Bung Haryo, Coach Justin, dan juga Kang Jalu. Terima kasih. Kita nantikan Sama-sama, lagi yang seru Reza. tentunya di Liga Premier Inggris dan juga liga-liga lainnya. Liga Italia masih 2 minggu lagi, Liga Spanyol 2 minggu lagi ya. Kita harapkan lagi yang seru. Mudah-mudahan ada gol nih. Manchester United Chelsea, golnya banyak juga. Dan seri. Ya, pas. Oke, baik pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Valentinus Reza pamit undur diri. Sampai jumpa.